Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Kau
Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41 hingga ayat 46. Namun saya akan bacakan bagi kita hanya ayat 41 dan ayat 45. Firman Tuhan demikian, ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dua sisi. Bapak Ibu, berdoa merupakan ekspresi dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita punya iman kepada Tuhan, maka perbuatan dari iman itu adalah kita berdoa kepada Tuhan. Karena memang iman dan doa adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Berdoa itu merupakan tindakan yang seharusnya lahir dari iman kita. Ya, bukan sekedar lahir karena keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Berdoa adalah sebuah tindakan iman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan karena kita tidak dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu iman dan doa bagaikan mata uang yang ada dua sisinya yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, demikianlah yang dapat kita lihat, yang dapat kita pelajari dalam kisah Nabi Elia ini. Setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, maka tiba saatnya janji Tuhan akan terlaksana, akan digenapi. Tetapi kita melihat apakah itu langsung terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah hujan itu langsung turun? Ternyata tidak. Kita belajar di sini bahwa Elia perlu berdoa. Dan ada dua poin yang akan kita lihat pagi hari ini. Yang pertama, bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup dan Dia akan menepati janjinya. Kita boleh baca itu di ayat 41 hingga ayat 43. Saudara, setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, maka dia menyuruh Raja Israel yaitu Ahab untuk segera pergi, makan dan minum. Memang sejak pagi mereka belum makan dan minum karena menunggu nabi-nabi Baal itu memanggil ilah-ilah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elia berkata, "Pergi, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Itu yang Elia katakan. Namun saudara-saudara, jika kita lihat apa yang terjadi, hujan itu belum datang Bapak Ibu Saudara. Elia meminta bujangnya untuk naik ke atas melihat, tetapi bujangnya berkata tidak ada apa-apa saudara. Ketika Elia berkata derau hujan sudah kedengaran, kita tidak tahu saudara apakah benar Elia sudah mendengar hal itu atau itu memang perkataan iman yang dia katakan karena dia tahu Tuhan pasti akan menepati janjinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang Elia katakan kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah." Ya, sebab derau hujan sudah kedengaran, itu memberitahukan kepada kita bahwa Elia yakin bahwa setelah itu pasti ada hujan yang besar. Bukan hanya sekedar hujan rintik-rintik atau gerimis. Ya, kalau hujannya tidak besar, tentu Elia tidak akan menyuruh Ahab untuk segera pergi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia memiliki keyakinan. Dia percaya dengan imannya Tuhan pasti menepati janjinya, dia akan menurunkan hujan pada saat itu. Saudara, dari sini kita belajar bahwa iman dari seorang Elia, ya, kita tidak tahu, saya katakan tadi, kalau dia benar-benar mendengar derau hujan atau tidak. Tetapi saya katakan inilah iman. Meskipun dia belum melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saudara, demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita belum melihat apa-apa. Bahkan setelah kita berdoa pun kita tidak melihat apa-apa. Tetapi iman itu ya membuat kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu tentang janji-janji Tuhan itu. Ya, dari mana kita tahu janji Tuhan? Tentu dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan supaya kita mengerti setiap janji Tuhan. Dan ketika kita tahu dan mengerti setiap janji Tuhan,
maka itulah yang membangkitkan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti, Tuhan akan, dan Tuhan mampu menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman membuat kita berdoa dengan tekun. Saudara bisa baca itu di ayat 43 hingga ayat 46. Saudara, hujan tidak otomatis turun, ya. Elia, dia berdoa dan bujangnya tidak melihat apa-apa. Lalu dia berdoa lagi, tetapi yang kedua kali bujangnya pun belum melihat apa-apa. Dan dia berdoa lagi, dan setelah dia berdoa yang ketujuh kali, bujangnya baru melihat ada awan sekepalan tangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia berdoa meminta sampai 7 kali. Padahal itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Elia bisa tetap berdoa sampai 7 kali? Hanya satu jawabannya, Bapak Ibu Saudara, karena Elia percaya kepada janji Tuhan. Tuhan yang sudah berkata bahwa akan turun hujan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Elia tidak percaya kepada janji Tuhan atau dia tidak menerima janji Tuhan, mungkin di kali yang ketiga dia sudah berhenti berdoa. Tetapi karena itu janji Tuhan, maka itulah yang membuat Elia bertekun dalam doa sampai 7 kali. Bahkan saya percaya ketika ke-7 kali pun Tuhan belum menjawab doanya, dia akan tetap berdoa yang ke-8, yang ke-9 dan seterusnya sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan menepati janjinya. Saudara, ketekunan kita berdoa sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kita mengenal firman Tuhan. Jika kita tidak tahu firman Tuhan, pasti kita tidak akan tekun berdoa. Kita akan malas berdoa. Saudara, apa alasan kita berdoa? Ya, kita bertekun dalam doa jikalau bukan karena kita tahu janji Tuhan. Doa dan iman itu timbul dari firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lain antara doa dan iman. Dan itu semua bisa membuat kita tekun kalau kita mengenal firman Tuhan. Saudara, orang yang berdoa haruslah orang yang beriman, dan orang yang beriman pasti dia akan berdoa dengan tekun. Saudara, jika kita mau Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita, maka bangkitkanlah iman kita. Ya, tekunlah selalu dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, kami bersyukur kami punya Tuhan yang berjanji bagi kami. Dan ada banyak janji firman Tuhan bagi kami, dan kami rindu itu semua digenapi dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu kami mau bangkitkan iman kami mau bertekun dalam doa kami, supaya setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, damai sejahtera, sukacita, berkat, mujizat menjadi bagian kami semua. Mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.